Hai para penggemar film, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama Singkat Cerita, sebuah channel yang akan membahas semua alur cerita film, baik film yang sudah tayang, maupun yang belum tayang. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Project Power 2020. Penasaran seperti apa alur filmnya? Langsung saja kita tonton filmnya. Film dibuka dengan menampilkan sebuah kapal kargo yang bernama Genesis. Di sana terlihat orang-orang sedang memindahkan muatan dari kapal kargo ke beberapa truk yang kemudian meninggalkan pelabuhan. Salah satu truk telah sampai di New Orleans. Di dalam truk tersebut ada seorang pria bernama Biggie. Biggie mengundang beberapa anak muda untuk diberikan barang yang ia angkut di truk itu secara cuma-cuma. Kemudian seorang pemuda bernama Newt bertanya, barang apakah yang akan Biggie berikan kepada mereka? Kemudian Biggie menjawab barang itu bernama Power. Scene berpindah ke seorang wanita muda bernama Robin. Ia merupakan salah satu penjual pil Power. Robin didatangi oleh dua orang pria yang akan membeli pil Power. Pil Power milik Robin dijual dengan harga $500 per butirnya. Di sana, Robin mengingatkan bahwa kekuatan yang dihasilkan pil Power akan berbeda di setiap orang, dan kekuatan itu hanya akan bertahan 5 menit saja. Tiba-tiba datang seorang pria lagi yang kemudian merampas tas Robin, dan ingin mencuri pil Power miliknya. Kemudian datang seorang polisi yang bernama Frank. Ia langsung menodongkan pistol ke arah pria yang memegang pil Power. Pria yang merasa terdesak itu hendak meminum pil Power, namun Frank mengatakan bahwa pil itu memiliki efek samping, yaitu bisa membuat orang yang meminumnya meledak. Mendengar hal itu, pria tersebut mengurungkan niatnya. Frank pun kemudian mengusir para pria itu dan menyelamatkan Robin. Ternyata, Frank adalah pelanggan pil Power Robin. Ia sudah sering membeli pil Power sebelumnya, dan saat itu datang untuk membeli lagi. Di suatu apartemen, ada seorang pria bernama Art yang akan bertemu dengan Newt. Art berpura-pura menjadi anak buah salah satu teman Newt, dan mengatakan bahwa ia datang untuk urusan bisnis. Newt meminta Art menunggu di luar karena ia akan menelpon temannya, namun Art langsung masuk ke dalam, dan menodongkan pistol ke Newt. Art berkata bahwa ia datang untuk mencari informasi saja, dan tidak berniat untuk melukai Newt, namun Newt yang sudah merasa terancam pun meminum sebuah pil Power. Seketika saja, Newt langsung berubah menjadi manusia api dan menyerang Art. Agar kekuatannya tidak menghilang, Newt kembali menelan 3 butir pil Power, yang membuatnya menjadi sangat kuat. Walaupun Newt memiliki kekuatan super, namun Art tetap bisa mengalahkannya, dan mendapatkan informasi yang dia inginkan. Namun tidak berselang lama, tubuh Newt meledak karena overdosis pil Power. Keesokan harinya, Ibu Robin melihat berita kebakaran di lingkungan tempat tinggal Newt. Di sekolah, Robin mencoba menghubungi Newt melalui pesan. Saat itu ia belum mengetahui bahwa Newt sudah meninggal. Ponsel Newt ternyata telah diambil oleh Art, dan Art lah yang membalas pesan Robin, di mana mereka berjanji akan bertemu di suatu tempat. Terjadi perampokan di sebuah bank di kota New Orleans. Polisi kesulitan menangkap pelaku karena pelaku tidak terlihat. Frank yang datang ke lokasi, dengan berani masuk ke tempat kejadian melalui pintu belakang gedung, namun sebelum masuk, ia meminum 1 pil Power. Ternyata, pelaku perampokan juga meminum pil Power, dan memiliki kekuatan untuk bisa berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Terjadi kejar-kejaran antara pelaku, Frank, dan polisi lainnya, hingga pelaku bisa mengambil pistol milik Frank. Pelaku langsung menembak Frank, namun kekuatan dari pil Power membuat pelurunya terlontar dan tidak melukai Frank. Pelaku yang lengah pun berhasil dilumpuhkan oleh Frank. Atasan Frank melihat bahwa Frank kebal terhadap peluru karena meminum pil Power. Saat itu, pil Power masih dianggap ilegal. Frank pun dipecat, namun ia berdalih bahwa ia meminum pil Power untuk mendukung pekerjaannya. Mendengar itu, atasan Frank pun memberi kesempatan lagi kepada Frank, namun dengan satu syarat, yaitu Frank harus berhasil menangkap Art. Menurut atasan Frank, Art adalah bandar dari pil Power itu dan harus diamankan. Robin telah sampai di tempat makan, di mana ia berjanji dengan Newt. Karena tak melihat keberadaan Newt, Robin pun mencari di toilet sambil memanggil-manggil nama Newt. Art yang sudah sedari tadi berada di tempat itu, langsung mengetahui bahwa inilah sepupu Newt. Karena tidak menemukan Newt, Robin pun hendak pulang, namun ban motornya kempes, karena disobek secara sengaja oleh seseorang yang tidak diketahui. Ia pun harus pulang sambil mendorong motornya, ditambah cuaca saat itu sedang hujan. Di tengah jalan, Robin dihadang oleh Art, kemudian disekap di bagasi belakang mobilnya.
Di sana, Art bertanya kepada Robin, namun Robin selalu mengatakan bahwa ia tidak tahu. Art pun memberitahu bahwa Newt sudah meninggal yang menyebabkan Robin histeris. Art kemudian meminta Robin untuk duduk di kursi depan, ia menunjukkan sebuah foto, dan bertanya, apakah Robin mengetahui orang-orang yang ada di foto tersebut, kemudian Robin pun menjawab tidak tahu. Karena kesal, Art kemudian mengancam akan membunuh ibu Robin jika Robin ketahuan berbohong. Scene berpindah ke adegan yang menampilkan wanita di foto Art tadi, ia bernama Gardner. Gardner sedang bersama dengan Biggie, mereka kedatangan tamu seorang politisi wanita, yang akan mendukung pengembangan pil power. Politisi itu berkata, pil itu bisa digunakan untuk menggulingkan pemerintahan, dan menjadikannya orang terhebat di Amerika Selatan. Ia juga ingin melihat demonstrasi langsung dari kekuatan pil power tersebut. Scene kembali ke Art dan Robin yang diancam pun merasa takut dan memberitahu tempat bandar pil power, yaitu di sebuah tempat perbelanjaan. Sesampainya di sana, mereka langsung dihadang oleh beberapa penjaga. Walaupun tertembak, Art berhasil menghabisi mereka dan menemukan suatu ruangan rahasia. Di ruangan itu, dia mengetahui bahwa orang yang telah meminum pil power, memiliki chip di tubuhnya dan keberadaan mereka bisa dilacak. Di sana juga ia mengetahui bahwa akan ada demonstrasi pil power, yang pasti akan dihadiri oleh para petinggi pil power. Akibat tembakan yang ia terima, Art pun jatuh pingsan. Robin membawa Art ke tempat kerja ibunya, di sana ia mengobati luka-luka Art. Setelah tersadar, Art bercerita bahwa ia mengumpulkan informasi terkait pil power ini karena ia ingin membebaskan anaknya yang diculik oleh petinggi pil power. Robin pun bercerita bahwa ia menjual pil power karena ia butuh uang untuk pengobatan ibunya yang menderita diabetes. Frank mendatangi rumah Robin, namun di sana ia melihat bahwa ibu Robin sedang diinterogasi oleh dua orang lelaki. Ia masuk dari pintu belakang dan berpura-pura menjadi pacar ibu Robin. Para pria itu terkejut, ditambah lagi Frank berpura-pura merekam dan terus memaksa mereka menunjukkan lencana jika mereka adalah seorang polisi. Kedua pria itu pun pergi, namun Frank berlari mengikuti mereka, dan menaruh ponsel di bagian belakang mobil, agar Frank dapat melacak keberadaan mereka. Art akan pergi ke tempat demonstrasi dan meminta Robin untuk pulang, namun Robin ingin menemani Art. Dalam perjalanan, Art bercerita bahwa ia dulu adalah salah satu pasukan khusus milik perusahaan Teleios, di mana Teleios merupakan perusahaan kontraktor pertahanan yang memiliki proyek untuk membuat para pasukan khusus memiliki kekuatan super. Setelah mengetahui bahwa proyek itu hanya untuk menguntungkan suatu golongan di pemerintahan, Art tidak menyetujuinya. Robin pun bertanya tentang kekuatan apa yang dimiliki Art. Art berkata jika kekuatannya bisa membunuh banyak orang, bahkan bisa membunuh dirinya sendiri. Setahun setelah percobaan itu, Art memiliki seorang putri bernama Tracy. Tracy tumbuh menjadi anak yang sangat kuat dan tidak pernah sakit, di mana hal itu bisa saja diakibatkan karena gen dari Art yang telah terpapar radiasi saat percobaan dulu. Kekuatan Tracy diketahui oleh pihak Teleios, hingga mereka pun menculik Tracy. Sesampainya di tempat demonstrasi, Art langsung masuk ke dalam, sedangkan Robin menunggu di luar. Di dalam gedung, terlihat Biggie yang sedang mempresentasikan pil power. Frank yang mengikuti radar ponsel dari mobil tadi pun sampai di tempat demonstrasi, dan bertemu dengan Robin. Ia bertanya pada Robin, apakah ia melihat atau mengenal Art. Frank menjelaskan bahwa Art adalah buronan sebagai pengedar pil power, seperti yang dikatakan atasannya. Robin pun mengatakan bahwa Art adalah orang baik dan ia hanya ingin mencari anaknya yang hilang. Di dalam gedung, Art berhasil menemukan Biggie, baku tembak pun tidak terelakkan. Biggie yang terpojok mengatakan bahwa pusat penelitian pil power ada di sebuah kapal yang bernama Genesis. Tiba-tiba, Frank masuk ke ruangan itu yang membuat perhatian Art berpindah. Biggie yang sedang tidak diamati pun meminum pil power yang ada di kalungnya, seketika ia berubah menjadi besar dan berotot. Art dan Frank berusaha lari dari Biggie, hingga Art berhasil menghancurkannya dengan mematik api pada tabung gas yang bocor. Frank langsung menangkap Art, ia pun menelpon atasannya dan mengajak Art pergi ke suatu tempat. Robin yang masih berada di tempat demonstrasi tidak sengaja melihat pria yang ada di foto milik Art. Pria itu hendak pergi ke suatu tempat, Robin pun langsung mengikutinya dengan menggunakan motor. Di perjalanan, Art menjelaskan tentang anaknya, namun Frank tidak percaya. Art mengetahui bahwa atasan Frank merupakan bagian dari proyek pil power. Ia memprediksi bahwa Frank akan diminta untuk membawa Art ke suatu tempat, dan di sana Frank akan dibunuh. Awalnya Frank tidak percaya, namun sesampainya di tempat itu, ia melihat pasukan bersenjata. Pasukan bersenjata pun mendekati mobil Frank, namun hanya menemukan Art di sana.
Art menyerahkan dirinya untuk ditangkap, karena ia tahu akan dibawa ke tempat anaknya berada. Robin yang tadi mengikuti pria itu telah sampai di sebuah pelabuhan, di sana ia bertemu kembali dengan Frank. Ternyata, Frank mengikuti Art yang juga dibawa ke sana, mereka lalu masuk ke dalam kapal dan menuju ruang kendali, dan di sana, mereka bisa mengetahui keberadaan Art. Frank pun pergi untuk membebaskan Art dan Robin tetap di ruang kendali. Robin tidak sengaja menyalakan alarm, hal itu membuat Gardner mengutus anak buahnya untuk pergi ke ruang kendali. Robin mengunci pintu agar pria itu tidak bisa masuk, namun pria itu meminum pil power yang membuatnya sangat kuat. Di dalam ruang kendali, Robin yang panik, tidak sengaja melihat anak Art di suatu ruangan. Pria penjaga itu berhasil masuk ke ruang kendali, namun untungnya Robin sudah berhasil kabur. Art berada dalam suatu ruangan yang dijaga oleh satu penjaga. Art pun berhasil mempengaruhi penjaga tersebut untuk membuka borgolnya. Namun, tiba-tiba datang penjaga botak itu, dan di saat yang bersamaan Frank muncul dengan membawa pistol. Penjaga botak itu langsung memukul Frank hingga terpental. Frank lalu mengoper pistolnya ke Art, dan Art menembak penjaga itu. Penjaga itu memang kuat, tetapi tidak kebal peluru, maka dari itu ia tewas tertembak oleh Art. Robin pun telah sampai di ruangan tempat anak Art berada, ia memperkenalkan diri sebagai teman Art. Tidak lama kemudian, Gardner masuk ke ruangan tersebut, untungnya Robin dan Tracy berhasil bersembunyi. Setelah Gardner pergi, mereka menuju ke haluan kapal, karena Frank pernah berpesan kepada Robin, jika terjadi apa-apa ia harus pergi ke haluan kapal. Di haluan kapal, sudah ada Art dan Frank, tidak lama kemudian, muncul Robin bersama Tracy, mereka pun bersama-sama pergi menuju ke sekoci kapal, namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seorang penjaga. Art mencoba melawan penjaga itu, sedangkan Frank, Robin, dan Tracy melanjutkan perjalanan ke sekoci. Robin yang melihat Art berjuang sendiri pun berinisiatif untuk membantu, ia berhasil membuat penjaga itu terpental jauh. Art pun menyuruh Robin untuk kembali ke sekoci dan ia akan menyusulnya. Robin pun pergi menuju sekoci, namun di tengah perjalanan ia tertangkap. Art yang telah berhasil mengalahkan penjaga itu sudah sampai di sekoci, namun ia tidak menemukan Robin di sana. Tiba-tiba, dari arah luar, Gardner berteriak bahwa ia menangkap Robin, dan akan membebaskannya jika Tracy dikembalikan, kemudian Art yang mendengar hal itu lalu keluar dari sekoci. Ia pun menelan pil power yang selama ini ia simpan di mulutnya, seketika saja, Art langsung berubah menjadi sangat kuat. Ia berhasil menghancurkan musuh dengan sangat mudah. Setelah semua musuhnya musnah, Art pun langsung jatuh tak sadarkan diri dan mati. Tracy sangat sedih melihat hal tersebut, ia lalu meletakkan tangannya di wajah sang ayah. Tiba-tiba sinar muncul dari tangan Tracy, dan Art pun hidup kembali. Ternyata Tracy memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati, tanpa perlu menelan pil power. Keesokan harinya, mereka yang telah bebas ini pun berpisah. Frank kembali menjadi polisi, sedangkan Art dan Tracy pergi ke tempat yang jauh, untuk memulai kehidupan baru. Art meninggalkan uang untuk Robin yang diletakkan di bagasi belakang mobilnya. Uang itu akan digunakan Robin untuk biaya pengobatan ibunya, dan film pun selesai. Oke, sekian sinopsis dari film kali ini, mudah-mudahan film ini bisa menjadi rekomendasi film yang tepat untuk kalian semua tonton. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, share, subscribe atau follow channel ini agar kalian bisa mendapatkan rekomendasi film-film seru lainnya.